Sekarang itu Bapak Ibu, channel yang pernah kita bahas di sini itu sedang menjadi sorotan publik, namanya Cokro TV. Hari ini mereka selalu mengkaji tentang, sampai mereka katakan Al-Quran itu kitab porno, Al-Quran itu kitab perang. Ini alasan kenapa banyak Al-Quran itu dibakar. Al-Quran itu kitab yang tidak bisa bertoleransi dengan yang lain, dengan keadaan. Sehingga Bapak Ibu, 3 poin ini saja Bapak Ibu, mohon maaf, bermunculanlah pola pikir yang baru dari golongan-golongan kaum liberal tadi untuk mencoba mentafsirkan Al-Quran. Saya pernah ceritakan di sini Bapak Ibu, pernah satu ketika kami masuk ke dalam gereja itu, bukan gereja, kita masuk ke dalam perpustakaan terbesar dan terlengkap di Yogyakarta. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah ayat 18. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan syariah menurut bahasa adalah aturan dan millah adalah kepercayaan. Dengan demikian, syariah merupakan apa yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya yang berupa agama. Manusia yang telah dilahirkan oleh Allah, ketika Allah berikan mereka akal, manusia dibebani oleh hukum ketika mereka beragama. Mereka diberikan hukum dalam bentuk taklifi, pembebanan. Nah, yang dibebankan kepada kita orang yang beragama ini oleh Allah namanya syariah, atau lebih tepatnya kalau bahasa kita hari ini syariat. Syariat itu adalah aturan-aturan yang terdapat di dalam agama, agar orang-orang itu tidak terlalu tinggi berkreativitas dalam beragama. Andailah agama ini tidak ada aturan-aturan, maka akan banyak orang membuat aturan di dalam agama dan berkreativitas. Sama seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, kalaulah Al-Quran ini bukan perkataan Allah, maka orang akan berkata sesuai dengan sekehendak nafsunya. Sedangkan Al-Quran ini sudah menjadi perkataan Allah, banyak orang yang mencoba membuat sebanding dengan Al-Quran. Dalam literatur sejarah kita sampaikan, orang-orang kafir Quraisy membuat surat gajah, surat katak. Ada 2 surat yang terkenal, gajah dan katak, untuk menandingi keilmiahan daripada Al-Quran. Tapi tidak sampai, jangkauan otaknya tak sampai, sehingga mereka kalah tuh dalam membuat syair-syair. Kemuliaan orang Arab ketika itu terletak pada kecerdasan mereka dalam membuat syair, sehingga dalam membela, dalam keagungan itu, ketika orang mampu membuat syair, itu orang berilmu yang berwibawa dan yang mulia bagi mereka pada masanya. Sehingga ketika Al-Quran turun, itu menjadi tandingan. Siapa Muhammad? Kok Muhammad itu secerdas itu, bisa membuat Al-Quran dengan syair-syair yang bagus gitu. Sehingga tuduhan terhadap Muhammad itu membuat Al-Quran. Tuduhan terhadap Muhammad itu adalah membuat Al-Quran. Jadi kenapa Abu Jahal itu dilabeli Abu Jahal? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa Abu Jahal itu dilabeli Abu Jahal? Nama dia bukan Abu Jahal, nama aslinya Abu Al-Hakam. Panggilannya itu Abu Al-Hakam, orang yang paling bijaksana, orang yang bijaksana. Jadi Abu Al-Hakam ini raja,
Abu Al-Hakam ini di kafir Quraisy itu dia raja, sangat terkenal dan terhormat di dalam kabilah dia. Tapi ada alasan kenapa dia dipanggil Abu Jahal, bukan tanpa sebab. Kalau bodoh itu dalam bahasa Arab jahilun, tapi kalau bodoh banget jahal, itulah nama itu. Tapi jangan panggil ke orang lain, tak boleh. Oh jahal, saking bodohnya Abu Jahal ente itu tak boleh tu. Tapi ini penting untuk dipahami. Karakteristik Abu Jahal ini perlu kita pahami. Ini keterkaitan dengan Al-Quran. Jadi Abu Jahal itu saking disebut dia jahal itu karena permasalahannya sederhana sebenarnya. Satu ketika Abu Jahal itu penasaran dengan apa yang dibawa oleh Muhammad ini, terkait tentang Al-Quran ini, penasaran tinggi, sangat tinggi sekali. Sehingga malam hari dia ngintil Nabi Muhammad, datang ke rumah Nabi diam-diam, tidak ada yang tahu. Di malam hari dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh, apa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dilalah di tempat yang sama, tetapi dari sisi yang berbeda. Abu Sufyan dengan kawannya juga sama, mendengarkan Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran. Hari pertama terseroboklah dua orang nih, selesai mendengarkan terserobok. Loh, kata Abu Sufyan, loh kok ente di sini? Itu bahasa kita begitu. Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, loh kok ente di sini? Kata Abu Jahal, sekarang gini aja, ini cukup sekali kita ke sini. Jangan lagi kita datang ke sini, dan jangan sampai ada yang tahu kalau kita ke sini. Itu 3 orang tuh. 3 orang dari kabilah Quraisy itu. Balik nih ke rumah. Besok malam datang lagi. Abu Hakam datang. Abu Sufyan datang, diam-diam, sama-sama tak tahu. Sampai 3 kali mereka ketemu seperti itu. Selesai mendengarkan ketemu. Singkat cerita, dalam benak Abu Sufyan ini bercerita kepada kawannya, aku melihat dan mendengar apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh Muhammad ini bukan sesuatu yang biasa, dan ada kebenaran dari sisi itu. Dijawab oleh kawan tadi yang selalu mengikuti Abu Sufyan ini, benar, apa yang saya dengar juga sama. Jadi kita satu frekuensi. Kalau bahasa gaulnya sekarang satu circle. Biar agak gaul-gaul pula kita semua, kan Gen Z atau Gen A, nggak tahu lah, pokoknya gen-gen lah sekarang nih. Yang penting generasi sehat aja kita. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Abu Sufyan kepada kawannya tadi? Bagaimana kira-kira pendapat Abu Al-Hakam? Datang nih Bapak Ibu orang nih ke rumah Abu Al-Hakam. Ya Abu Al-Hakam, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad, apa yang dibawa oleh Muhammad? Lihat Bapak Ibu jawaban Abu Al-Hakam itu dalam sejarah itu. Wallahi, kata dia, mereka itu kenapa mengucapkan wallahi? Tuhannya sama. Tuhannya Ibrahim itu bagi mereka sama. Tuhan Ibrahim itu cuma satu. Hanya mereka nggak percaya ke Muhammad aja. Apa kata Abu Jahal itu? Abu Al-Hakam, wallahi, kata dia, apa yang disampaikan dan dibawa oleh Muhammad dan dibacakan oleh Muhammad sungguh sangat benar adanya, tidak ada kebenaran selain daripada itu. Jadi spontan Abu Sufyan berkata begini, loh, kalau tahu ente kebenaran itu, kenapa ente nggak beriman? Kata Abu Sufyan kepada Abu Al-Hakam, kalau tahu itu kebenaran, kenapa ente nggak beriman? Jawaban Abu Al-Hakam, perhatikan Bapak Ibu, sangat-sangat sederhana. Satu, kata dia, kabilah kami dengan kabilah Muhammad ini selalu bersaing. Selalu bersaing. Setiap datang musim haji, kami sama-sama diberikan kesempatan untuk memberi makan orang haji. 1 hari dari kabilah Muhammad, 1 hari dari kabilah kami. Yang kedua, kata dia, kabilah Muhammad ada nabi, kabilah kami nggak ada nabi. Jadi kalau kami mengikuti kabilah Muhammad, gengsi kami. Jadi disitulah kemudian label Abu Jahal itu naik dari Abu Al-Hakam jadi Abu Jahal, saking bodohnya itu. Jadi karena apa beliau itu dipanggil Abu Jahal? Karena gengsinya untuk menerima kebenaran Islam itu. Yang ketiga, kata beliau, masyarakat kita ini sudah terbiasa, termasuk dari kabilah kami ini sudah kental dengan hal demikian.
Kalau tahu dia saya masuk ke dalam Islam atau mengikuti Muhammad, maka semua kabilah kami akan menolak kami. Kedudukan itu sudah hilang, kata dia. Jadi kebodohan Abu Jahal itu, maka dipanggil dengan Abu Jahal dalam sejarah itu disebabkan gara-gara itu. Jadi gara-gara gengsi. Coba bayangkan sekarang ini berapa banyak manusia yang gengsi. Oh, banyak sekali. Karena memang gengsi tadi. Ternyata yang mensifati Abu Jahal itu tidak sedikit. Makanya disebut dengan Abu Jahal, bukan Abu Al-Hakam. Kenapa? Karena bakal ada orang-orang seperti Abu Jahal ini. Bakal ada orang-orang yang bersifat seperti Abu Jahal, yang gengsi menolak kebenaran. Cerita seorang yang mengkencingkan Al-Quran baru-baru ini, ditembak mati. Ada orang baru-baru ini, dia mengkencingkan Al-Quran. Setelah dikencingkan Al-Quran itu, tiba-tiba ditembak mati di Iran. Kemudian seorang pemuda membakar Al-Quran di Eropa. Dibakarnya Al-Quran baru-baru ini, belum lama. Ketika Al-Quran dibakar, alasannya adalah ini Al-Quran ini lambang jihad. Jadi Al-Quran ini selalu mengajak pada berperang, bukan pada perdamaian. Dibakarlah. Setelah dibakar, pemuda tersebut tak lama kemudian mati ditembak. Pemerintah kemudian, pemerintah setempat, kalau saya tak salah Australia, kemudian dicarilah siapa yang menembak pemuda ini. Kasusnya, pemuda ini kenapa ditembak? Ternyata sudah 5 kali ditunda pemanggilannya. Jadi dipanggil nggak ada, ditunda. Setiap dipanggil ditunda sampai 5 kali. Mungkin orang-orang tertentu bosan dia mendengarkan kasus ini, ditembak. Sehingga dicarilah 5 orang terduga, tersangka, untuk tersangka pembunuhan tersebut. Charles Hebdo sama, penghina baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau membuat karikatur, mereka membuat karikatur baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu penghinaan dalam karikatur itu ada 3. Satu, Al-Quran, ayat baginda Nabi, ayat Allah. Yang kedua, baginda Nabi. Yang ketiga, syariat Islam. Dibuatlah dalam bentuk majalah. Nabi dengan syariatnya, dengan ayatnya itu, dengan ayat Al-Quran, model penghinaannya dibuatlah karikatur Nabi sedang berhubungan badan dalam keadaan berdiri, sedang menunggu perempuan-perempuan yang lain. Arti di sini diartikan sebagai poligami. Ini namanya penghinaan terhadap sunnah Nabi, syariat Al-Quran, syariat Allah, kemudian ayat Al-Quran. Jadi penghinaan tersebut, sehingga dihabisi itu. Charles Hebdo ini dihabisi, diserang, dibunuh. Kemudian keluar berita bahwa Islam ini teroris. Prancis, Charles Hebdo itu Prancis, di Prancis kasus itu. Sehingga keluar berita bahwa yang membunuh Charles Hebdo itu teroris. Jadi sandingkanlah kepada Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di mana poin kebodohan di situ? Di sini ditampakkan kebodohan itu. Yang pertama, membela yang salah. Membela yang salah. Yang kedua, kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibendung. Kebenaran Al-Quran tidak bisa dibendung. Sehingga masyarakat-masyarakat Eropa hari ini itu pertumbuhan Islamnya tinggi. Di Asia, di Indonesia, liberalnya banyak. Di Eropa, orang yang berislam itu lebih banyak. Jadi pertumbuhannya begini. Indonesia mulai diserang Islamophobia. Di Amerika mulai masuk, gara-gara di Eropa mulai masuk Islam. Inggris hari ini satu-satunya negara yang dulunya anti dengan Islam, sekarang termasuk di kalangan Eropa itu negara yang paling banyak penganut Islamnya di Eropa. Jadi itu Inggris hari ini. Sehingga sekarang tuh Inggris itu membolehkan apapun aktivitas-aktivitas umat muslim.
Tetap Bapak Ibu, di negara-negara seperti ini, itu yang berlaku bukan fikih mayoritas, tapi fikih minoritas. Jadi Islam itu sangat lentur. Dia di tempat-tempat tertentu yang berlaku itu bukan fikih mayoritas, tapi fikih minoritas. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Paham maksudnya fikih minoritas itu? Jadi nggak bisa bukan fikih minoritas, fikih prioritas. Ya. Jadi prioritasnya di tempat-tempat yang tertentu, seperti minoritas agama Islam, minoritas penganutnya. Seperti kemarin datang orang ke Muhammadiyah itu bertanya begini, bagaimana hukumnya kami umat muslim di Jepang ini makan makanan Jepang? Jadi ada makanan-makanan Jepang itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dikaji dalam fatwa Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah itu dikaji. Pengkajiannya itu dalam 3 tahap. Satu, dikaji tentang fikih prioritas sebagai masyarakat yang minoritas. Yang kedua, fikih tentang kehalalan makanan. Dan yang ketiga itu saya lupa apa. Jadi keluar tarjih itu Bapak Ibu. Dipanggillah orang-orang yang bersangkutan. Jadi hanya untuk mencari kebenaran daripada fatwa, daripada kondisi umat tadi. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu betapa Islam itu tidak semena-mena terhadap kondisi. Disinilah yang disebut dengan kebenaran menurut agama Islam. Islam itu tidak sembarangan memberikan fatwa. Allah itu tidak sembarangan mengeluarkan perintah tanpa ada sesuatu. Kata Gus Baha begini, Al-Quran itu turun, itu bukan tanpa sebab seutuhnya. Al-Quran itu bukan tidak bisa dicerna dengan akal, katanya. Buktinya, orang yang menganggap Al-Quran itu tidak benar, pada hakikatnya mereka mengakui kebenaran. Nah, sama halnya kasus yang pernah kita sampaikan. Kenapa hari ini banyak orang yang menghina Al-Quran? Itu sebenarnya bukan tidak tahu akan kebenaran Al-Quran, tapi sebenarnya eksistensi dan gengsi yang dilakukan oleh Abul Hakam tadi, yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi. Sehingga pada hakikatnya Abu Sufyan masuk Islam, kawannya Abu Sufyan masuk Islam, tinggal Abu Jahal yang tidak masuk Islam. Tidak mau masuk Islam karena gengsi itu tadi. Sehingga kalau seandainya aku masuk Islam, maka apa kata rakyatku? Kalau aku masuk Islam, apa kata mereka? Sehingga mereka akan meninggalkan agama nenek moyang. Di Indonesia itu ada namanya agama impor oleh mereka. Jadi teman-teman liberal itu sekarang sedang mencoba mengangkat namanya agama impor. Tahu Bapak Ibu agama impor? Agama impor itu agama Islam. Agama Islam, agama impor. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, itu agama impor bagi mereka. Agama yang asli adalah penghayatan. Diajukanlah pada tahun 2000-an itu, diajukan namanya agama penghayatan untuk dimasukkan di dalam KTP. Jadi nanti kalau di dalam kolom KTP itu bukan agama Islam, Hindu, Buddha, tapi penghayatan. Kemudian ditolak oleh pemerintah. Mereka lakukan demo. Alasan mereka demo, kami adalah agama pertama sekali. Di Riau ini ada Bapak Ibu, ada penganut kepercayaan penghayatan. Kami pernah temukan itu pada tahun 2022. Itu kita temukan. Mereka bukan Islam. Mereka tidak ngaku Islam, tidak mau disebut Islam, karena memang mereka tidak beragama Islam. Mereka tidak Hindu, tidak Buddha, tapi kami penganut kepercayaan. Dikembalikan pada masa dahulu. Sistem kepercayaan penghayatan ini ternyata sama seperti ketika Nusantara ini ada. Sehingga Bapak Ibu, komentar seorang ilmuwan yang konsisten dalam menolak pemahaman liberal ini, kata beliau, tidak ada namanya agama impor. Karena agama ini ada, itu Indonesia belum ada. Jadi Indonesia ini belum ada ketika agama-agama ini sudah ada. Buddha, Hindu, Islam, itu Indonesia belum ada, masih Nusantara. Maka disinilah sebenarnya kelemahan mereka dalam menyampaikan tersebut. Bukan tanpa dasar kenapa mereka mengangkat ini. Dasarnya adalah eksistensi dan gengsi. Ketika merasa terancam dengan keberadaan Islam, ketika merasa terancam dengan, mohon maaf, munculnya Al-Quran di tengah telinga para penganut-penganut agama yang lain.
termasuk penghayatan tadi. Mereka mencoba menolak kedatangan Islam secara benar. Mereka mencoba menolak, mohon maaf, Al-Quran dengan cara yang lain. Sehingga Bapak Ibu bermunculanlah, mohon maaf, pembenci-pembenci Al-Quran sampai hari ini. Nah, ini alasan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan subuh hari ini adalah betapa bermunculannya hari ini di tengah baiknya Islam, bermunculan orang-orang yang benci dengan Islam. Namanya Islamophobia. Dan bermunculan orang-orang yang, mohon maaf, dengan eksistensi mereka tak suka dengan Al-Quran. Dan yang menjadi salah satu tolak ukur mereka untuk mereka kaji adalah Al-Quran. Namanya orientalis. Itulah yang dilakukan oleh orientalis hari ini untuk mengkaji Al-Quran. Saya pernah ceritakan di sini Bapak Ibu. Pernah satu ketika kami masuk ke dalam gereja itu, bukan gereja, kita masuk ke dalam perpustakaan terbesar dan terlengkap di Yogyakarta. Namanya Kolose Ignatius. Tempat para ilmuwan di Jogja itu kadang-kadang menyusun magisternya dan disertasinya itu di situ. Kita tak perlu masuk ke situ, kita tak perlu cari buku. Buka saja komputer, buku apa yang Anda butuhkan dari tahun berapa, 1940-an ada. Dari 1920 ke atas masih ada buku-buku itu. Kita cuman klik tulis, nanti mereka yang akan ngambilkan, kita datang, mereka datang. Di dalam ruangan itu sudah mereka susun. Ini untuk mejanya profesor yang beragama non-Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dibuat tempat masing-masing, termasuk Islam itu sendiri. Jadi di situ sudah ada ruangannya khusus untuk siapapun yang pengen fokus membuat disertasi, tulisan apapun, di situ dibuat. Ketika kami keluar daripada perpustakaan tersebut, tidak boleh kita berlangganan kecuali dengan orang-orang yang, mohon maaf, berlangganan itu meminjam buku dibawa keluar, tidak boleh, kecuali mereka yang dari Universitas Kristen. Ketika kami keluar daripada perpustakaan tersebut, bertemu dengan seorang biarawati. Di tangan biarawati, di kiri kanan biarawati itu ada buku dan Al-Quran. Tangan kirinya Al-Quran, tangan kanannya buku. Di dalam buku tersebut, di buku itu saya ikuti dari belakang. Judul bukunya itu bagaimana membumi hanguskan Al-Quran. Kalau tidak membumi hanguskan berarti menghancurkan. Cuman dua itu kalau saya tak salah. Membumi hanguskan Al-Quran atau menghancurkan Al-Quran. Jadi mereka kembalikan tuh buku ke perpustakaan. Saya melihat dari belakang. Saya lihat dari belakang, oh segitunya. Ternyata tangan kirinya Al-Quran. Mereka bukan tidak mempelajari Al-Quran. Di Yogyakarta ada namanya Sekolah Teologi Kristen di Jalan Kaliurang, dekat listrik, pembangkit tenaga listrik itu. Jadi tak jauh dari situ Bapak Ibu, kita sering diskusi dengan beberapa teman-teman. Pada hakikatnya, mohon maaf, ada salah seorang di antara mereka yang jujur itu bilang begini. Ya, ini diskusi bukan dengan di kampus teologinya ya, tapi salah seorang di antara mereka. Apa kata mereka? Kebenaran Al-Quran itu sebenarnya teruji, kata dia. Kebenaran Al-Quran itu teruji. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak masuk Islam kalau Anda tahu kebenarannya? Ini bukan masalah kami masuk atau tidak masuknya, katanya. Ini persoalan eksistensi, katanya. Coba sama dengan Abu Jahal tadi. Yang ingin saya angkatkan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, betapa Abu Jahal hari ini begitu banyak gitu. Yang mengerti kebenaran Al-Quran, tapi mereka, mohon maaf, hidayah itu bukan urusan kita, hidayah itu urusan Allah. Profesor perempuan yang pernah kita ceritakan, cerita seorang profesor dengan perempuan. Sampai berani perempuan itu mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu perempuan non muslim kafir yang berbicara kepada profesor tadi, sesungguhnya hidayah itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Artinya apa kata mereka? Kebenaran Al-Quran itu jelas. Ketika Al-Quran diangkat dalam kajian keilmiahan, banyak sekali orang yang bisa menerima Al-Quran. Uniknya Bapak Ibu, kita umat muslim terbesar di Indonesia, itu persentase terhadap orang yang bertadabur dengan Al-Quran itu sangat-sangat minim. Tidak lebih daripada 10% jumlah umat muslim. Tidak lebih dari 10% dari jumlah umat muslim terbesar di dunia, di Indonesia ini. Coba bayangkan berapa banyak, berapa lemahnya kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga mohon maaf, ketika umat muslim di Indonesia diserang dari segi Al-Quran, ya memang yang bertahan itu 1-2 orang. Kita lihat berapa banyak orang-orang seperti Quraisy Shihab, 1-2. Berapa banyak orang-orang seperti Ustaz Adi Hidayat, 1-2. Berapa banyak orang seperti Gus Baha,
Gus Koyum yang fokus terhadap Al-Quran itu dan bertadabur dengan Al-Quran. 1, 2, 3. Tidak banyak Pak. Di Riau ini untung masih ada kita. Ada Profesor Dr. Mustafa Umar yang fokus dengan Al-Quran dan tafsirnya gitu. Tapi satu sisi Bapak Ibu, kita kehilangan tuh orang-orang yang, mohon maaf, pakar di bidang Al-Quran yang mensifati seperti sifatnya Al-Quran. Di situ poin masuknya kaum-kaum tadi Bapak Ibu. Sehingga bermunculan Kumaila, Ulil Absar Abdallah, Profesor Musda Mulia, kemudian Munir Mulkan dan lain sebagainya. Kenapa bermunculan orang-orang seperti ini? Eksistensi Bapak Ibu, eksistensi. Sampai Ulil Absar Abdallah itu berani bilang begini dalam satu tulisan dia itu, dengan seriusnya dia bilang, kenapa kita itu harus percaya dengan cerita di dalam Al-Quran itu? Sebenarnya cerita di dalam Al-Quran itu bukan persoalan benar ataupun salah, tapi bagaimana cara kita mengambil manfaat daripada cerita tentang hikmah yang terbesar. Sekarang itu Bapak Ibu, channel yang pernah kita bahas di sini itu sedang menjadi sorotan publik. Namanya Cokro TV. Cokro itu sedang menjadi sorotan publik yang pernah kita bahas di sini. Hari ini mereka selalu mengkaji tentang belakangan ini mereka selalu mengkaji tentang Al-Quran. Sampai mereka katakan Al-Quran itu kitab porno. Al-Quran itu kitab perang. Ini alasan kenapa banyak Al-Quran itu dibakar. Al-Quran itu kitab yang tidak bisa bertoleransi dengan yang lain, dengan keadaan. Sehingga Bapak Ibu, tak usah banyak-banyak lah, 3 poin itu aja. 3 poin ini saja Bapak Ibu, mohon maaf, bermunculanlah pola pikir yang baru dari golongan-golongan kaum liberal tadi untuk mencoba mentafsirkan Al-Quran. Mereka munculkan metode yang sama dengan pengkajian Injil. Jadi namanya tafsir hermeneutik. Jadi hermeneutik ini hari ini mereka gunakan untuk mentafsirkan Al-Quran, padahal hermeneutik itu mereka digunakan oleh mereka untuk mentafsirkan Injil. Jadi disamakan derajat Injil dengan Al-Quran itu dalam penafsirannya menggunakan metode tadi, namanya metode hermeneutik. Apa maksudnya metode hermeneutik ini? Metode mentafsirkan Al-Quran dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Namanya metode tafsir kontekstual. Jadi tidak lagi tekstual tapi kontekstual.